Kayak ini deh, kayak Coke gitu ya, minuman bersoda tuh soda. kandungan gula itu tinggi banget Tinggi sebenarnya. banget sebenarnya. Iya. Halo Sobat Bujang, balik lagi bersama kami di Kongko Bujang Reborn. Bareng gue Bujang 3D, Bujang ini. Bujang bijak, Bujang bewok. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan Tonton sampai habis. Halo Bujang. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Ya, Alhamdulillah baik. Ada- Udah pada makan belum nih? Udah makan belum nih? Kayak tadi udah makan belum? Makan udah. Saya Bujang bewok udah ya. Bujang bewok udah duluan. Duluan. Makan apa? mie nih, mie. Enggak. Jangan makan mie mulu. Ya iya. Jangan. Kita bisa depresi nih. Iya. Nah, ini ada kaitannya nih tentang Iya, tema kita ngomong nih. soal makan ya. Iya. Ya. Tema kita kali ini adalah vitamin dan gizi penting untuk mencegah depresi. Jadi nutrisi makan itu sangat penting buat struktur dan fungsi otak ya. Sehingga potensinya berpotensi berdampak besar pada kesehatan mental, dari otak ke mental. Sementara sejumlah penelitian menunjukkan efek buruk dari diet yang tidak sehat dan defisiensi nutrisi bagi kesehatan mental. Saran nutrisi terbaik pada saat ini adalah menumbuhkan pola makan whole food yang tidak diproses dengan penggunaan nutrisi yang bijaksana dan berdasarkan saran dari profesional kesehatan. Ini ada beberapa vitamin dan nutrisi penting yang dapat membantu mencegah depresi. Nah, oke, jadi Profesor Felix Jaka mempelajari efek konsumsi makanan dengan kesehatan mental. Menurut Jaka, konsumsi makanan tertentu dapat melawan depresi atau gangguan kecemasan. 10 makanan untuk kesehatan mental, berikut 10 makanan pilihan untuk Profesor Jaka untuk melawan depresi. Satu apa aja, Bujang bijak? pilih buah, sayuran, dan kacang-kacangan sebagai cemilan. Makan 1,5 sendok makan kacang tawar, kacang tawar setiap hari. Nomor 2 apa? Nomor 2. Masukkan sayuran setiap makan. Makan sayuran hijau dan tomat setiap hari. Terus ada Nomor 3. pilih roti gandum dan sereal. Terus makan kacang-kacangan 3 atau 4 kali sepekan. Terus makan ikan berminyak 2 kali sepekan. 6 sampai 10 apa? 6. Makan daging merah tanpa lemak 3 atau 4 kali sepekan. 7. Konsumsi produk susu rendah lemak dan yogurt tawar 2 hingga 3 porsi setiap hari. 8. Gunakan 3 sendok minyak zaitun sebagai lemak tambahan utama setiap hari. 9. Makan makanan manis hanya untuk acara khusus. 10. Yang terakhir, air adalah minuman terbaik. Nah, ini nih mantap nih 10 makanan kesehatan untuk kesehatan mental nih. Airnya air apa? Airnya Air putih. Air dimasak. Jangan kopi mulu ya. Kopi ada kafeinnya tuh, Bu. Atau dokter-dokter saranin juga jangan minum kopi mulu nih, gitu. Ya kan? Bener nggak, bijak-bijak? Benar juga sih. Iya, kopi bisa menyebabkan nggak tidur. Ya, betul. Jadi, Karena sembari ngopi nggak bisa tidur. Nah, kalau sembari makan juga nggak bisa tidur. Bisa tidur. sembari kerja nggak bisa tidur. Gue kerja nggak bisa tidur. Tidur biasanya sambil tidur ya. Dia tidur sembari tidur. Ini di sini suruh makan daging merah 4 tanpa lemak 3 atau 4 kali sepekan. Mahal nggak sih daging merah? Daging merah berarti Daging merah dari ini sapi. kali ya? Daging sapi, daging kambing. Kambing. Soal kilo 80. Itu buat berapa kali makan tuh? 3 kali kalau sendiri ya. Oh sendiri ya? Oh berame-rame. Mahal juga ya, mau sehat ya? Iya. Berarti Tapi ini kacang-kacangan murah. Kacang-kacangan murah. Sayuran murah. Sayur ya. Tapi ini ada Tomat. minyak zaitun juga nih. Gunakan 3 sendok minyak zaitun sebagai lemak tambahan utama setiap hari. Bagus minyak zaitun bagus. Bagus ya? Bagus. Pernah lambung pakai gituan. Alhamdulillah sembuh. lagi. Kumat lagi nih. Lambung. Tapi dicampur sesuatu, dicampur rempah-rempah lainnya ada gitu. Apa? Pala. Bukan pala. Apa kayu manis sama masoi. Maksudnya apa? Masoi itu bumbu orang Minang, orang tahu Minang Padang, ada orang Padang gitu. Kalau sunnah Rasul ini minyak zaitun juga ada nih ternyata ya kan? Iya. Bener nggak?
Susu pakai minyak zaitun terus ya. Iya. Mahal kan? Berapa tuh sih? Berapa sih? Mahal kan? Iya, mahal. Ya tuh. Tergantung sih mereknya gitu. Ya, ada yang termasuk herbal berarti ya kalau herbal. Bagus sih bang, katanya juga buat paru-paru, gak jantung, minyak zaitun. Ada lemaknya juga, dia kan rendah gitu, rendah lemaknya. Terus roti juga roti gandum, jangan roti biasa ya. Iya. Roti gandum tapi rasanya tawar sama enak emang nggak enak rasanya. Rasanya gimana kalau jam bewok gimana jam bewok? Ya kalau roti tawar, kalau misalnya gandum ya tawa-tawa plain dikit nggak apa-apa lah ya. Plain ya. Iya, plain tawar. Kadang kalau misalnya butuh isian, misalnya kayak pakai selai coklat, misalnya selai strawberry atau selai kacang keju, ya kan nggak apa-apa juga gitu. Iya. Tapi juga apa? Tomat juga bagus juga. Tomat sayur-sayurannya. Sayuran itu vegetarian. Jadi di sini dibiasain sayuran atau buah kacang-kacangan sebagai cemilan. Cemilannya enak banget ya, buah-buahan ya. Kita belum bisa ke tahap itu. Iya. Belum terbiasa gitu. Belum terbiasa. Gitu ya. Kayaknya dikasih cemilan, jajanan pasar semua ya. Iya, gorengan. Iya. Gorengan. Tapi peringatan loh, susu itu kalau misalnya habis kita makan nih ya, minum susu nih, itu harus jeda dulu nih ternyata. Iya, kalau 2 jam. 2 jam. Iya, 2 jam. Iya, nggak langsung kita makan makanan yang nasi nih misalnya berat, langsung minum susu. Jangan, itu susunya itu nggak bakal bisa dicerna ternyata. Gitu. Dia bisa sendiri susu. Sendiri susu, ya sama alpukat, jus alpukat. Dua itu doang tuh. Oke, yang pertama nutrisi penting asam lemak omega 3. Jadi asam lemak omega 3 ini yang terutama ditemukan dalam ikan berlemak seperti salmon, makarel, dan sarden penting untuk fungsi otak. Terbukti membantu membangun membran sel seluruh tubuh termasuk di otak dan memiliki efek antiinflamasi yang bisa melindungi terhadap depresi. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi rutin asam lemak omega 3 dapat membantu mengurangi gejala depresi. Terus Bujang sharing dong, kapan lo menyadari kalau makanan yang lo konsumsi itu berpengaruh bagi kesehatan? Aware. Awarenya akhir-akhir ini ya. Iya, setelah kita tahu ada fakta bahwa makanan itu mesti seperti ini ya, kita kan juga baru tahu. Sama ini kita makan hantem aja. Apa aja di mana aja bablas. Nasi 2 centong itu iya. 2 bakul. Makan juga bisa obesitas gitu. Bisa juga kalau berlebih juga obesitas juga gitu. Berlebih atau kita kontrol juga lah, puasa kontrol makanan juga gitu. Ya berarti kan jatuhnya pengendalian dong. Iya, pengendalian juga. Terus perhatian juga nih, kalau habis makan jangan langsung tidur. Iya. Tapi perut buncit nih kayak aku nih. Efek dari obat juga kali ya. Efek dari obat kadang ada yang tapi obat juga jangan dijadiin pembenaran juga gitu mentang-mentang kambing hitam. Tapi kalau saya tuh dipuasai, ditahan misalnya waktunya lapar nih, makan langsung pengaruh obat, lapar ditahan. Tapi kalau ngantuk udah nggak bisa, kalau habis makan ngantuk lemes pasti langsung tidur, nggak bisa gitu. Ya memang kan setiap makanan itu setiap masuk ke tubuh orang itu kan pasti beda-beda, nggak bisa makanan satu semuanya jadi sama semua. Gitu. Mungkin kita semua nih berempat kayak gini aja beda-beda loh. Mungkin kalau masuk asupan ini bagaimana gitu. Kalau saya ikan kurang begitu doyan. Ikan omega ini kurang begitu doyan, tapi gitu. Kalau susu masih kandungan susu masih bisa, tapi kalau ikan-ikanan gitu langsung penting loh ikan loh. Apa grade apa gimana nggak tahu, pokoknya kopi kali mah. Dulu gue juga tiap habis makan ikan tuh mual gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah berkurang, hilang lah. Tapi kalau ikan dari hotel itu nggak mual. Cuma milih-milih. Tergantung pemasakan olahannya kali. Lo bisa nggak olahnya? Kalau ikan mentah aku juga nggak doyan. Apa ini kan maksudnya masakan hotel. Jadi maksudnya Anda mau mendiskreditkan makanan rumahan gitu, enggak kan? Tapi kalau pengolahannya gitu gimana gitu ya kan, ada yang
kayak kambing gitu nggak berasa nggak pengus, nggak bau gitu, kayak gitu aja gitu. Nah, terus kan ikan tuh banyak manfaatnya ya. Biasanya dalam sebulan berapa kali masuk ikan? Ikan nggak sebulan sekali paling. Enggak lah. Susu kadang bandeng ya. Bandeng, kembung, bawang, gurame, emas, lele, jair, lele, ternak. Jadi kalau gue sih seminggu minimal 2 kali makan ikan gue. Enak tau ikan. Iya. Bujang brewok terjangkau juga, masalah juga. Bujang brewok suka ikan apa? Suka. Barusan tadi makan pakai ikan. Ikan apa? Ikan apa ya? Bawal. Gurame atau apa gitu. Pokoknya dicabein gitu kan. Jadi nggak enak sih. Iya. Nggak apa? Dan itu sekali lagi bukan makanan dari hotel ya. Itu dimasak oleh bumbu dari nyokap tercinta, masak. Pas saya makan, wah ini enak ya gitu. Tergantung apa ya? Enggak selamanya lemak itu bahaya ya, berarti. Ya. Ada lemak jahat, ada lemak baik. Tuh, iya tuh apa tuh? Jelasin tuh. Kalau lemak jahat udah pasti dia menginikan tubuh gitu. Kalau lemak baik kan itu kan dibutuhkan dalam tubuh. Seringin olahraga juga kalau makan lemak gitu ya. Iya. Olahraga sama apa tuh yang itu tuh? Yoga. Bukan. Apa sih? Yang matahari jemur. Vitamin D itu. Sunbathing. Nanti kita bahas. Baru ngomongin vitamin D. Vitamin sering disebut sebagai vitamin sinar matahari karena tubuh memproduksinya responsif terhadap paparan sinar matahari. Kalau kurang vitamin D dikaitkan dengan peningkatan risiko depresi gitu. Vitamin D juga berperan dalam banyak fungsi otak dan merupakan penting untuk menjaga fungsi neurotransmitter dan memelihara kesehatan otak. Suplementasi vitamin ini dapat membantu memperbaiki suasana hati dan mengurangi risiko depresi terutama di bulan-bulan musim dingin atau bagi individu yang kurang mendapat paparan sinar matahari. Nah, kalau di Katulistiwa nih kita kan negara Katulistiwa kan ya. Berlimpah vitamin D-nya Tapi kalau digantikannya bisa dengan kacang-kacangan bisa nggak ya? Apanya? Vitamin D kacang-kacangan. Ada kayaknya ada. Tapi mungkin kalaupun misalnya vitamin D itu dari asupan kan belum tentu bisa menggantikan secara total ya vitamin D dari matahari itu. Gitu. Karena kan mungkin kalau sinar matahari kan dia dari luar tuh. Ketika sinar masuk ke tubuh gitu kan pasti akan beda sensasinya. Ya hangatnya enak ya. Hangatnya enak gitu. Nah kalau misalnya kita makan vitamin D kan dia dari dalam. Gara-gara ada informasi ini kali orang barat pada ke Bali kali ya, berjemur ya. Mereka suka ya. Soalnya dingin. Tapi itu serotonin ya vitamin D ya. Tapi yang paling bagus itu dari jam 6:30 sampai jam pagi-pagi 10 jam 11. Ada masanya ya. Ada waktunya. Kalau tengah hari bolong yang bukan inian. Bukan vitamin D, panu malah ntar. Malah kunang-kunang. Malah kanker kulit kali ya, ada ya. Makanya tuh yang depresi disarankan jangan sering-sering diam diri di kamar. Pagi-pagi di teras duduk. Sebelum mandi atau sesudah mandi sambil minum teh, minum air putih, roti, habis sarapan duduk di teras berjemur 10 menit, 20 menit. Sekali-sekali ya kayak anak fajar gitu ya. Ngapain tuh? Bangun gitu kan. Ya. Keluar sebentar menikmati udara pagi gitu kan, mataharinya masih bagus. Kan anak fajar. Kalau misalnya mataharinya udah terbenam, anak senja. Iya kan? Ini anak senja banget. Anak senja. Lu takut? Udah senja maksudnya. Udah senja. Oh, dia anak malam. Anak malam. Apa anak hilang? Nih, ada vitamin B kompleks juga nih. Apa tuh? Vitamin B utamanya B12, B6, dan B9 atau folat memiliki peranan penting dalam produksi dan regulasi neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin yang mengontrol suasana hati. Kurang salah satu dari vitamin ini menyebabkan gangguan suasana hati dan depresi. Makanan yang mengandung ada di daging, telur, susu, sayuran berdaun hijau, dan biji-bijian. Sumber dari vitamin B kompleks. Hormon serotonin apa sih? Serotonin hormon kebahagiaan, mempengaruhi suasana hati. Suasana hati mood. Berjemurnya. Jadi makanannya kayak daging, telur, susu, sayuran berdaun hijau, dan biji-bijian. Kalau biji-bijian apa sih makanan berdasar biji-bijian? Jengkol kali, jengkol.
Kacang panjang. Kacang hijau yang panjang. Yang dari biji itu dia. Kacang kedelai. Asal mulanya dari biji tumbuh. Tapi toge juga tuh. Dari biji. Toge dari biji kacang hijau kan juga. Iya. Asal jangan jengkol ya. Gak apa-apa, Jengkol tapi kan, tapi tergantung pengolahannya. Kalau misalnya dia ada yang bisa mengolah tanpa bau, kenapa enggak? Iya. Ya bau dikit-dikit lah wajar. Asal disikat kamar mandi setelah kencing. Kayak siwak udah lah, sikat gigi gitu kan. B-kompleks juga buat apa ya? Buat tulang juga bisa ya? Tulang ya. Jadi regulasi neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin yang mengontrol suasana hati. Penting nih buat mereka yang beresiko kena depresi ya. Depresi. Tapi kalau udah berumur juga, saya pengalaman tuh dari orang tua ya, telur kuningnya itu nggak boleh dimakan ternyata. Kenapa tuh? Takut kolesterol, tuh orang kena tua, orang tua kan. Aku apalagi gula, terus takut lagi. Itu kan zaman orang tuanya Anda. Sekarang kan orang tua saya. Iya, maksudnya setelah sebesar ini masih dibutuhkan nggak kuning telur itu? Oh iya jelas. Kita sih masih. Kan saya bilang usia orang tua yang sudah tua. Oh ya, kita mau iklan dulu ya. Kita ada kerjasama dengan Apotek Lifepack, Apotek Modern, kepercayaan Anda. Silakan. Lifepack, solusi berobat kamu, bikin semua jadi mudah. Berobat jadi lebih cepat dan aman. Obat dan suplemen lengkap, jaminan ORI dan BPOM, diawasi apoteker bersertifikat. Konsultasi dokter lebih gampang, gratis via WhatsApp atau aplikasi. Tebus obat sesuai arahan yang diberikan. Tinggal tunggu obat dikirim ke rumah. Berobat jadi lebih praktis dimanapun kamu berada. Dengan pengiriman ke seluruh Indonesia. Nikmati juga layanan berobat di Gerai Fisik Lifepack. Jakarta di area Manggarai dan Cakung. Bandung di area Cicendo, Surabaya di Jalan Raya Manyar. Jadi lebih tenang selama proses penyembuhan, gak perlu pusing cari obat, serahin aja semuanya ke Lifepack. Pengen konsultasi? Chat langsung ke WhatsApp Lifepack atau unduh aplikasi Lifepack di HP kamu. Lifepack, apotek modern kepercayaan Anda. Oke, kemudian ada zat besi. Zat besi itu mineral penting yang diperlukan untuk produksi hemoglobin, protein dalam sel darah merah yang membawa oksigen seluruh tubuh termasuk otak. Kekurangan zat besi bisa menyebabkan anemia, kelelahan, dan dapat mempengaruhi fungsi kognitif serta mood. Terus ada magnesium. Magnesium itu mineral yang mendukung ratusan reaksi biokimia di dalam tubuh dan sangat penting untuk fungsi saraf dan otak dan memiliki efek antidepresan. Kemudian ada zinc. Zinc adalah mineral lain yang penting untuk kesehatan otak dan fungsi sistem kekebalan tubuh. Seperti magnesium, zinc memiliki manfaat yang bisa memenuhi neurotransmitter dan mood. Di mana aja tuh adanya zat besi, magnesium, dan zinc ada di konsumsi sayuran hijau, kacang-kacangan, dan pisang. Kalau di rumah aku langganan pisang barangan tuh. Ya, enak ya barangan. Enak banget. Murah-murah enak lah gitu ya kan. Ambon. Aku pisang habis tandan loh kalau dalam 2 hari 3 hari. Pisang. Habis tandan. 2 hari 3 hari. Kamu sendiri yang konsumsi? Nggak dibagi-bagi orang? Enggak. 2 tandan, keluar 2 tandan. Kayak siapa gitu ya kalau makan pisang ya? Kayak apa gitu ya? Kayak itu buyut kita. Buyut kita. Ya, jadi itu bisa didapatkan dengan mengonsumsi sayuran hijau, kacang-kacangan, dan pisang. Sayuran hijau apa nih? Sayuran bayam. Bayam. Kangkung banyak itunya loh, kandungan. Bener nggak sih bikin ngantuk? Iya, bener. Ada di beberapa negara bagian di Amerika, kangkung itu ilegal, nggak boleh dikonsumsi. Iya. Karena bisa mengakibatkan efek seperti opium. Tapi di sini bebas ya, jadi mau fly, makan kangkung yang banyak. Sayuran apa yang kalian suka nih?
Semua suka sayuran. Kalau gue sayuran khas KPSI, sayur lodeh. Oh ya. Kalau gue sop sama bayam. Sop bagi kasih sambal enak tuh ya. Sambal terus. Bayam pakai tempe udah sejuk. Iya. Surga gitu. Tapi nanti kalau teman-teman misalnya punya penyakit penyerta kayak bujang bewok yang punya penyakit komorbid atau penyertanya ada asam urat, juga mesti dipilih-pilih ya. Karena kita juga mesti selektif. Kalau misalnya ada penyakit penyerta gitu. Iya, penyertanya kayak jantung juga kita juga ada komorbid juga, misalnya jantung atau paru-paru kan ada. Betul. Itu juga nggak di sharing juga bukan dipantang ya. Ya jagalah. Kalau dipantang kan dilarang gitu kan. Yang penting kan ada yang bilang nggak boleh berlebihan. Iya. Dikit-dikit masih toleransi lah ya, masih boleh lah. Kalau makan misalnya kan asam urat makan kacang satu nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Tapi kita mesti sadar sama resikonya. Karena kalau kita nggak sadar sama resikonya, kalau misalnya kita tiba-tiba cenut-cenut, ya sudah, harus dibagi itunya. Kayak yang bewok ada kolesterol? Hah? Kolesterol sih enggak sih, biasa aja ya. Cuma memang yang berapa? Komorbidnya apa? Komorbidnya asam urat. Asam urat. Berarti nggak boleh makan emping dong? Memang nggak boleh. Itu kacang juga kan? Itu kacang-kacang. Itu kan kacang meninjo. Iya, meninjo. Gitu ya. Tapi masalahnya sekarang di berbagai macam ahli itu juga kadang beda pendapat soal makanan misalnya. Nah, sekarang ini aja kayak buat teman-teman yang depresi aja makan ini belum tentu bisa, mungkin karena kondisi ekonomi gitu kan. Iya, ekonomi. Yang kita lihat nggak bisa dia membeli buah yang mahal, terlalu mahal kayak buah mahal tuh kan. Makanan seperti ini kan mungkin harus diimpor dulu dari negara atau mungkin kalau kita di Pulau Jawa di Jakarta seperti ini harus udah mahal sekarang kan ya. Kayak susu tuh susah tuh kan, coklat tuh apa tuh? Coklat vitamin bukan? Kemarin dibahas coklat tuh, yang Valentine tuh, mengandung hormon kebahagiaan, endorfin. Ya wes, kita lanjut lagi. Jadi minumlah air daripada minuman manis. Minuman manis dan jumlah kafein berlebih adalah hal yang harus Anda hindari. Minuman manis dalam jumlah kafein berlebih harus dihindari. Bahkan dehidrasi ringan dapat menyebabkan efek seperti kelelahan, kesulitan berkonsentrasi, dan perubahan suasana hati. Jika Anda perlu kafein, teh adalah alternatif yang baik. Pada minum air putih sehari berapa banyak? Kalau gue sih bisa 2 botol Tupperware loh, jujur aja. 2 liter. Banyak. 2 botol yang sekarang suka 4 malah. Iya, 2 botol yang plastik itu kan. Pokoknya Tupperware itu kita bisa kadang satu sesi bisa habis 1, nanti kita tambahin lagi misalnya untuk kedua kali. Minimal 2 liter kan ya? Iya, sehari. Tapi kadang juga kalau berlebihan juga ini juga sih kurang ini juga kali ya. Kalau berlebihan. Ya paling sering ke belakang aja. Tapi kan bahaya juga kalau kebanyakan bahaya juga. Ginjalnya rasanya kayak sakit itu loh. Mau ngeluarin sakit itu bahaya juga di situ, mau minum air putih juga. Ada dokter juga pernah ada yang ngomong gitu. Iya, tergantung kasusnya juga nih. Iya. Nggak bisa disamain. Tapi memang kalau teh itu katanya sih membuat tenang juga sih katanya sih. Iya, bagus. Ya, kalau jadi tadi dibilang kalau mau kafein minum teh ya minum kopi. Tapi kopi banyak kok manfaatnya ya. Untuk jantung tuh bagus katanya. Ada yang bilang. Jadi tapi sekali lagi itu berdasarkan riset ya. Jadi diteliti dulu, jangan asal minum kopi banyak-banyak tiba-tiba entar kejang-kejang itu enggak juga gitu. Gimana tuh gulanya bujang? Gulanya gimana tuh gulanya? Gula sih kalau bisa dikurangin. Itu bahaya. Kalau waktu masih kecil banyak manfaatnya sih. Tapi setelah makin gede ya harus dikurangin. Tapi sehari nggak minum yang manis itu lemes loh saya. Lemes kalau sehari nggak minum manis, misalnya campur kopi ataupun teh itu sehari nggak minum manis, minum putih doang, rasanya lemes gitu loh. Beda-beda sih orang, beda-beda. Kayak saya bujang bewok yang kurang minum air putih nggak enak. Bukan minum manis ya. Kalau manis kan kadang kita masih kontrol, apalagi kalau tergantung isi dompet. Kalau lagi isi dompetnya bagus bisa beli
minuman manis yang terkenal, misalnya coklat inilah atau kopi ini atau ini. Tapi yang murah ya, yang terjangkau itu tetap air putih ya. Tapi yang instan-instan gitu kadang-kadang katanya malah ini kan loh, malah apa? Bahaya gitu yang instan-instan gitu. Nah, mungkin kandungannya kan. Kandungan instan-instan gitu bisa ada ya obesitas, ada paru-paru, bisa ini deh kayak Coke ya, minuman bersoda. Kandungan gula itu tinggi banget sebenarnya. Iya. Nah, jika kamu merasa mengalami gejala depresi, sangat penting untuk mencari bantuan profesional ya, dan mempertimbangkan evaluasi diet kamu dengan ahli gizi atau profesional kesehatan. Jadi kalau udah ada gejala-gejala kayak mood swing, gangguan mood, psikotik, gampang nangis, gampang murung, tanpa sebab yang bisa dijelaskan, tuh saatnya mencari bantuan profesional. Jangan self diagnose ya. Jangan self diagnose. Nanti kalau teman-teman self diagnose tapi teman-teman nggak minta pertolongan, ya siap-siap aja. Tapi nggak penyakit kejiwaan juga pengen diagnosis kayak penyakit juga nggak bisa juga gitu ya. Tetap nanti harus kita ada screening, ada pemeriksaan, ada asesmen biar dokter yang supaya dokter yang bisa memberikan diagnosa yang tepat buat teman-teman dan obat-obatan yang terbaik. Obat-obatan yang terbaik dan terapi-terapi penunjangnya. Oke. Ini ada buku lebih dekat dengan skizofrenia. Ini buku lengkap tentang skizofrenia mulai dari dasar pemahaman apa itu definisi skizofrenia. Definisinya apa, gejala-gejalanya apa, terus tanda-tandanya apa, tanda-tanda kekambuhannya gimana, penanganannya bagaimana, pencegahannya gimana, obat-obatannya kayak apa. Di sini ada lengkap. Harganya Rp60.000. Bisa didapat di Galeri KPSI, di toko, di Shopee atau Tokopedia. Dan ini laris ya, di bestseller itu. Kalau mau datang ke sini di mana alamatnya Bu Jambeok? Di Jalan Buluh nomor 84 RT7 RW16 depan RPTA Cililitan. RPTA itu ruang publik terpadu ramah anak. Iya. Di depannya persis lah. Ini ada ini nih, kalau mau tahu lebih banyak tentang skizofrenia, ini ada scan, ya teman-teman bisa lihat, mau di scan bisa, ini ada linknya juga, oke? Terus apa lagi? Dukungan donasi. Kalau teman-teman atau para pemirsa mau dukung KPSI dengan berdonasi, silakan. Ini ada QR kodenya. Oke. Kalau ada saran kita mau bahas tema apa, silakan tulis di kolom komentar. Kritik saran yang membangun, kita kurang apa nih sejauh ini. Komen silakan. Atau nanti kalau teman-teman ada yang mau bergabung, berinteraksi dengan kami di sini, siapa tahu nanti jadi kita bisa bergabung di apa? Saling tukar pikiran ya. Tukar pikiran, sharing dan lain-lain. Bisa lo datang ke sini, hubungi kami juga bisa. Bisa. Ada cara peer support juga bisa. Peer support besok. Besok ya minggu berapa nggak tahu sekarang. Ya, nanti sekarang bisa 2 kali dalam sebulan ya. Nanti kita kabarin ya setiap hari Sabtu di Instagram atau di Instagram di Facebook. Ya, oke. Terima kasih semuanya Bu Jam. Terima kasih. 1, 2, 3. Salam sehat jiwa.